Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam mata kuliah Lembaga Keuangan dan Perbankan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sumber-sumber dana bank ya, atau produk-produk perbankan yang baik dalam hal untuk sumber penghimpunan ya, sumber masuk maupun dalam hal distribusi ya kan, dalam hal istilahnya memberikan pembiayaan. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas produk-produk perbankan. Di antaranya yaitu sumber-sumber dana bank ya. Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank yang untuk dalam hal menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Nah, sumber-sumber dana bank ini dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama yaitu dana dari bank itu sendiri. Nah, dana dari bank itu sendiri itu berupa setoran modal dari pemegang saham ataupun cadangan-cadangan bank ya kan, cadangan laba tahun lalu ataupun laba yang belum dibagi ya, atau dividen yang belum dibagi ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu sumber yang berasal dari masyarakat. Nah, ada tiga ya. Yang pertama adalah simpanan giro, kemudian simpanan tabungan, dan yang terakhir yaitu simpanan deposito. Tiga sumber yang berasal dari masyarakat. Dan yang ketiga itu adalah dana dari lembaga lainnya. Dana dari lembaga lainnya ini meliputi kredit likuiditas dari Bank Indonesia, kemudian pinjaman antar bank atau interbank call, kemudian pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang. Nah, kemudian kita masuk ke dalam produk perbankan yaitu berupa cek ya. Nah, jenis-jenis cek itu sendiri ada cek atas nama ya. Cek atas nama itu adalah cek yang dalam lembar ceknya sudah tertera nama ya, tertera nama siapa yang bisa mencairkan cek tersebut ya. Kemudian ada juga cek atas unjuk. Kalau cek atas unjuk ini cek yang tidak tertera namanya, jadi siapapun bisa mencairkan cek tersebut. Kemudian ada cek mundur. Cek mundur ini istilahnya cek yang dapat dicairkan dalam periode mendatang. Dan yang terakhir yaitu cek kosong ya. Jadi tadi cek mundur, cek yang bisa dicairkan dalam kurun waktu atau tanggal mendatang ya. Kemudian cek kosong itu cek yang diterbitkan di mana rekening si pemilik yang menerbitkan cek ini saldonya tidak mencukupi ya, saldonya tidak mencukupi dengan nilai nominal yang tertera di dalam cek tersebut, sehingga disebut sebagai cek kosong karena tidak bisa dicairkan ya, karena saldonya tidak mencukupi atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali saldo di rekening tersebut, sehingga disebut sebagai cek kosong. Nah, selanjutnya yaitu bilet giro. Bilet giro ini merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut ya, untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank yang lainnya atau pada bank yang berbeda ya. Nah, perbedaannya antara cek dan giro, yang pertama dari segi identitas ya. Kalau dari segi identitas, kalau cek itu ada atas nama dan atas unjuk ya. Jadi ada yang tertera namanya, ada juga yang tidak tertera namanya. Jadi kalau yang tertera namanya ya berarti hanya bisa dicairkan oleh nama tersebut, nama orang tersebut ya kan. Kemudian kalau atas unjuk itu siapa saja bisa mengambil. Sedangkan giro itu hanya ada satu ya, atas nama. Di atas nama. Kemudian sifatnya kalau cek itu bisa dicairkan secara tunai ataupun non tunai.
Secara tunai maksudnya isinya ditarik uang ya kan. Secara non tunai misalkan dimasukkan kepada rekening si penerima. Kalau giro itu sifatnya non tunai, jadi dicantumkan kepada rekening si penerimanya. Kemudian tanggalnya, kalau cek tanggalnya hanya ada satu ya kan, tanggalnya hanya ada satu, sedangkan giro ada dua ya, tanggal penarikan dan tanggal pemindah bukuan. Itu tadi cek dan giro ya. Kemudian suku bunga merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Ada dua macam bunga. Yang pertama bunga simpanan dan yang kedua yaitu bunga pinjaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga, yang pertama yaitu kebutuhan dana, kemudian yang kedua ada persaingan ya, kemudian kebijakan pemerintah atau khususnya BI ya, kemudian target laba yang diinginkan, kemudian jangka waktu, yang keenam adalah kualitas jaminan, yang ketujuh reputasi perusahaan, itu juga akan mempengaruhi ya besaran bunganya. Kemudian produk yang kompetitif ya, produk yang kompetitif, kemudian hubungan yang baik dan jaminan pihak ketiga. Itu adalah beberapa 10 faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga ya. Jadi tadi ya ada hubungan baik ya, ketika kita misalkan sebagai suatu perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan perbankan karena sudah menjadi pelanggan lama atau nasabah lama, nah nanti bisa terjadi nilai khusus ya kan dari bunga tersebut ya. Kemudian komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Yang pertama yaitu total biaya dana atau cost of fund. Yang kedua adalah biaya operasi, dan yang ketiga cadangan resiko kredit macet. Yang keempat adalah laba yang diinginkan. Yang kelima pajak. Itu adalah beberapa komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Yang ada total biaya dana, berapa dana yang dipinjam ya, kemudian biaya operasinya, biaya operasionalnya, cadangan resiko dari kredit macetnya, laba yang diinginkan, dan juga besaran pajak. Kegiatan pengalokasian dana. Pengalokasian dana yaitu menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kredit dalam prinsip konvensional ya, kalau dalam prinsip syariahnya istilahnya pembiayaan ya, dalam prinsip syariah. Jadi penyaluran itu kalau misalkan dalam istilah konvensional kita mengenal sebagai kredit ya. Kemudian dalam prinsip syariah kita mengenal pembiayaan. Kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, kredit itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu ya kan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Itu perbedaan dari kredit dan pembiayaan. Kredit di bank konvensional, pembiayaan dalam bank yang berprinsip syariah. Kemudian unsur-unsur kredit yang pertama harus ada kepercayaan ya.
Jadi suatu keyakinan bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang, atau istilahnya diangsur ya kan, di masa yang akan datang, dilunasi. Yang kedua adalah kesepakatan ya kan, dituangkan dalam surat perjanjian di mana masing-masing pihak mendatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah jangka waktunya ya, jangka waktunya harus jelas, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Kemudian risikonya ya, resiko yang disengaja ataupun resiko yang tidak disengaja. Kemudian yang kelima yaitu balas jasa ya, kalau dalam konvensional kita mengenal bunga, kalau dalam syariah kita mengenal bagi hasil atau margin ya. Kemudian tujuan kredit yang pertama yaitu tentunya mencari keuntungan ya. Kemudian keuntungan ini dalam bentuk bunga dan biaya administrasi pada saat nasabah mengajukan kredit ya. Kemudian membantu usaha nasabah ya, untuk memperluas atau ekspansi usahanya ya, menambah usahanya. Kemudian membantu pemerintah, jadi penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat, kemudian menghemat devisa negara yang berupa produk-produk yang sebelumnya diimpor sehingga memproduksi sendiri ya kan, kita bisa memproduksi sendiri dengan adanya pembiayaan perbankan, kemudian menambah devisa ya kan, banyak produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor ya. Ini jadi fungsi dari perbankan diantaranya adalah membantu pemerintah termasuk dalam hal membantu pembangunan ya. Kemudian fungsi kredit meningkatkan daya guna uang, kemudian meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna barang, kemudian meningkatkan peredaran barang sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan berusaha, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan meningkatkan hubungan internasional. Itu adalah beberapa fungsi dari kredit ya. Jadi perbankan sebagai intermediasi jadi sebagai lembaga perantara ya, lembaga perantara antara nasabah yang memiliki uang ya kan, yang mereka tidak bisa mengedarkannya atau tidak bisa memutarnya untuk keperluan bisnis atau lain sebagainya ya, bisa disimpan di perbankan ya kan, baik dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan ataupun simpanan deposito dengan nilai timbal balik berupa bunga ataupun bagi hasil ya, tergantung prinsipnya konvensional dan syariah ya. Kemudian bank membantu untuk menyalurkan kepada nasabah-nasabah yang membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi usaha ya kan, untuk membeli barang kebutuhannya, memenuhi barang kebutuhannya sehingga perekonomian lebih bisa berputar. Kemudian jenis-jenis kredit, dilihat dari segi jaminan. Yang pertama adalah ada kredit investasi, ada kredit modal kerja. Kemudian dilihat dari segi tujuan kreditnya, ada kredit produktif, ada kredit konsumtif ya kan, ada kredit perdagangan. Dan dilihat dari segi jangka waktunya, ada kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini adalah jenis-jenis kredit ya. Ada yang tujuannya adalah untuk investasi ya kan, ada tujuannya untuk modal, ada untuk keperluan hal yang produktif, konsumtif ya kan. Konsumtif misalkan beli kendaraan ya kan, beli rumah dan lain sebagainya ya. Itu beberapa jenis kredit. Kemudian selanjutnya jaminan kredit ya, jaminan ada yang dengan jaminan ya, jaminan benda berwujud ya, ada berupa tanah, bangunan, kemudian kendaraan bermotor,
Kemudian jaminan dalam bentuk benda yang tak berwujud seperti halnya sertifikat tanah, kemudian bilet deposito, kemudian jaminan orang, ya kan, menunjukkan orang ya. Kemudian ada juga yang tanpa jaminan ya. Ada tanya tanpa jaminan, ini diberikan untuk perusahaan yang benar-benar sudah memiliki nama ya, sudah bonafit dan profesional, sehingga berkemungkinan kredit tersebut tidak macet ya. Jadi kemungkinannya sangat kecil karena sudah terpercaya ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang dia memang sudah profesional, sudah terkenal dan memiliki track record yang baik, dia bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Kemudian prinsip-prinsip pemberian kredit, ada 5C yang kita ketahui ya. Yang pertama adalah karakter, sifat atau watak ya. Tentu kita harus memahami ya kan karakter dari nasabah ya kan, ketika kita ingin menyalurkan kredit ya, seperti apa dia, orang yang profesional, orang yang bertanggung jawab atau tidak ya kan, karena nanti akan berpengaruh ya kan pada saat angsuran, pembayaran angsuran dan lain sebagainya, supaya tidak terjadi kredit macet ya kan. Kemudian capacity ya kan, kemampuan mengembalikan kredit ya kan. Kalau misalkan di perusahaan ya tentunya kita melihat ya kan bagaimana kinerja keuangannya, kinerja dalam bisnisnya ya kan, bisa dilihat dari laporan keuangan ya kan. Kalau misalkan orang ya istilahnya dia memiliki aset seperti apa ya kan, memiliki pekerjaan apa, pendapatannya berapa ya kan, tentu di situ akan menjadi pertimbangan apakah dia akan diberikan pembiayaan kredit atau tidak. Kemudian ada capital ya kan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Ini tadi ya kepemilikan kapitalnya, kira-kira dia nanti mampu tidak membayar kewajibannya. Kemudian ada kolateral ya, jaminan ya. Ada jaminan. Dan yang kelima adalah kondisi ekonomi ya, kondisi ekonomi politik pada saat itu. Ini juga akan menjadi pertimbangan ya. Nah, ini 5C ini ya. Ada 5C ini yang harus diperhatikan, prinsip-prinsip dalam hal pemberian kredit kepada nasabah. Kemudian teknik penyelesaian kredit macet. Yang pertama ada rescheduling ya, memperpanjang jangka waktu kredit, kemudian memperpanjang jangka waktu angsuran. Ada reconditioning ya kan, reconditioning merubah berbagai persyaratan, seperti halnya kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang dijadikan hutang pokok. Kemudian yang kedua adalah penundaan pembayaran sampai dengan waktu tertentu ya kan. Kemudian penurunan suku bunga, pembebasan bunga. Nah, itu adalah beberapa hal teknik dalam hal penyelesaian kredit macet ya. Jadi kita bisa melakukan ibaratnya konsolidasi lah dengan nasabah ya kan, bagaimana cara terbaik dalam hal mengatasi kredit yang macet ya. Jadi bisa sampai pada pembebasan bunga ya. Kemudian masih ya terkait dengan tadi ya teknik mengatasi kredit macet ya, yang ketiga yaitu adalah restructuring ya kan, menambah jumlah kredit ya kan, menambah equity, kemudian berupa menyetor uang tunai ya kan, kemudian tambahan dari pemilik, kemudian ada kombinasi ya. Yang keempat yaitu kombinasi dari ketiga jenis penyitaan jaminan ya, kombinasi dari tiga jenis tadi ya. Kemudian
sampai pada penyitaan jaminan. Jadi kalau misalkan si nasabah itu tidak bisa membayar ya, dari kewajibannya, maka pihak perbankan dapat melakukan penyitaan. Nah, kemudian ini jasa-jasa bank lainnya. Tujuan pemberian jasa bank adalah mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka akan semakin baik ya. Lengkap tidaknya jasa bank yang diberikan itu tergantung dari kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas, sampai personil dalam hal mengoperasikannya. Termasuk di dalamnya adalah teknologi yang dimiliki perbankan ya. Keuntungan jasa-jasa bank ada berasal dari spread ya, selisih bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Kemudian yang kedua fee base ya, keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank ya, seperti halnya transfer ya, biaya administrasi, ada biaya kirim atau biaya transfer, biaya tagih, kemudian biaya provisi dan komisi. Nah, jenis-jenis jasa bank lainnya ada kiriman uang ya, transfer. Kemudian ini merupakan jasa pengiriman uang lewat bank, baik dalam kota, luar kota ataupun luar negeri, baik antar bank yang sama ataupun bank yang berbeda ya. Sarana yang biasa digunakan ada surat ya kan, ada telepon ya, ada faksimili, kemudian online komputer, ada ATM dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah clearing, merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antara bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Lembaga clearing ini dibentuk dan dikoordinir oleh Bank Sentral BI ya, setiap harinya. Tujuan dari clearing adalah untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman dan efisien. Warkat-warkat yang diselesaikan di lembaga clearing diantaranya ada cek, biliet giro, kemudian wesel bank, kemudian surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, kemudian lalu lintas giral, kemudian proses penyelesaian clearingnya, clearing keluar ya kan, membuat warkat-warkat clearing ke lembaga clearing dan menyerahkan kepada yang berhak. Kemudian clearing masuk ya, menerima warkat dari lembaga clearing dan diproses di bank yang bersangkutan. Kemudian pengembalian clearing atau clearing return. Nah, clearing ini berjalan setiap hari ya. Pada sore harinya masing-masing bank membuat perhitungan clearing harian ya, harian ini ya. Jadi proses clearing itu biasanya jam 2 ya kalau di Indonesia ya, jam 2. Jadi ketika kita misalkan melakukan transfer melalui perbankan ya, terutama pada bank yang berbeda ya kan, itu biasanya baru proses clearing selesai itu jam 2. Jadi biasanya baru bisa masuk ke rekening kita atau tercatat dalam rekening kita biasanya jam 2 ke atas ya. Menang clearing, jumlah tagihan warkat clearingnya melebihi pembayaran warkat clearingnya, sehingga terdapat saldo kemenangan dan sebaliknya. Nah, jika kalah clearing harus menutup hari ini. Jika tidak bisa, kita bisa melakukan call money ya kan, pinjam antar bank dengan jangka waktu pendek. Kemudian ada inkaso. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat dari luar kota atau luar negeri. Warkat-warkat yang dapat diinkasokan atau ditagihkan adalah yang pertama cek, yang kedua biliet giro, kemudian kwitansi, dividen. Ya, ini adalah
produk-produknya. Kemudian ada safe deposit box, merupakan jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya, berbentuk kotak ya kan, atau box dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan barang-barang berharga. Ya, termasuk kita bisa juga menyimpan uang ya kan, menyimpan sertifikat penting ya kan, saham, sertifikat berharga, barang-barang penting lainnya, emas ya kan, kita bisa melakukan sewa ya kan, sewa deposit box ini ya kan. Kemudian pembukaan dilakukan dengan 2 anak kunci, satu untuk nasabah dan satu untuk bank. Yang disimpan antara lain bisa saham, bisa obligasi, bisa emas, bisa berlian ya kan, bisa permata dan lain-lain ya. Itu safe deposit box. Kemudian ada bank card, merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat digunakan sebagai alat bantu pembayaran di tempat-tempat tertentu. Ada banknotes ya. Merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri, sering disebut devisa tunai, yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tadi bank card itu ya seperti halnya ATM ya, kartu kredit dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh banknotes ya, banknotes kuat USD, yen, Dutch mark dan lain-lain. Ini banknotes lemah diantaranya Thai baht dan lain-lain. Dan jadi tergantung mata uangnya ya. Kalau mata uang asing yang paling kuat ya USD ya kan, karena dia menjadi alat tukar internasional ya, alat pembayaran internasional. Kemudian ada traveler check ya kan? Sering disebut cek wisata atau cek perjalanan yang bisa digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh turis. Keuntungan penggunaan traveler check diantaranya adalah memberikan kemudahan berbelanja, mengurangi resiko kehilangan uang, memberikan rasa percaya diri, dan dapat dijadikan cenderamata atau hadiah. Kemudian letter of credit. Nah, ini merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang ekspor impor yang termasuk barang dalam negeri antar pulau ya. Ini biasa kita menggunakan letter of credit. Jadi suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah yang sebagai importir, misalkan untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga, dalam hal ini penerima ya kan, atau ekspor, yang sering disebut kredit berdokumen atau documentary credit. Menggunakan letter of credit atau LC adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli, importir maupun penjual eksportir dalam transaksi dagangnya. Jenis-jenis LC ada revocable ya, LC yang setiap saat dapat dibatalkan atau dirubah sepihak oleh bank pembuka tanpa pemberitahuan dulu kepada pihak yang terkait. Ada irrevocable LC ya. Ini sebaliknya dari revocable LC ya, yang tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terkait. Kemudian side LC, ini adalah LC atau letter of credit yang syarat pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada advice bank. Nah, ini kemudian ada usance LC yang pembayarannya baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, misal 1 bulan dari pengapalan atau 1 bulan setelah penunjukan dokumen. Kemudian restricted LC yang pembayarannya atau
penerusan LC-nya hanya dibatasi kepada bank-bank tertentu, ya kan, yang namanya tercantum dalam LC. Kemudian ada unrestricted, ya, LC yang membebaskan negosiasi dokumen di bank manapun. Kemudian red clause LC, ya kan, LC di mana bank pembuka LC memberi kuasa kepada bank pembayar untuk membayar muka kepada beneficiary sebelum menyerahkan uang dokumen. Kemudian transferable LC, ya, LC yang memberikan kepada beneficiary untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai LC kepada satu pihak atau beberapa pihak lainnya. Kemudian ada revolving LC, LC yang penggunaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dan yang kesembilan ada bank garansi dan referensi bank. Ini produk kesembilan ya, bank garansi. Ini merupakan jaminan yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan ataupun badan lainnya dalam bentuk jaminan. Kemudian pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan. Apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau mencederai janji, ya. Pihak yang terlibat dalam pemberian garansi diantaranya adalah pihak penjamin banknya, ada pihak terjaminnya, nasabahnya, ada pihak penerima jaminan atau pihak ketiganya. Nah itu ya. Saya rasa itu dulu ya terkait dengan produk-produk perbankan, ya kan. Baik produk perbankan tadi ada banyak sekali ya. Ada dalam bentuk penyaluran ya. Penghimpunan tadi ada tiga ya, ada tiga sumber, yaitu sumber dari bank itu sendiri ya kan, berupa saham ataupun cadangan laba. Kemudian yang kedua dari masyarakat, ya, yang dari masyarakat itu berupa simpanan ya, giro ya kan, kemudian tabungan, kemudian ada simpanan deposito. Dan yang ketiga ada sumber-sumber lain yang dari kredit ke Bank Indonesia atau ke bank lainnya ya kan. Dan kemudian produk penyalurannya tadi ada cek, ada bilet giro, kemudian ada jasa-jasa bank lainnya ya kan. Ada transfer, ada LC, ada banknote dan lain sebagainya. Itu adalah jasa-jasa perbankan yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.